setelah Adiputro mengeluarkan versi Super High Deck dan Double Decker, saat ini Morodadi Prima juga mengeluarkan produk yang ya seperti kebanyakan SHD sebelumnya, akasanya ada 2 dan kelihatan tinggi. Tapi apakah feel-nya sama dengan SHD yang sudah ada? Kali ini saya akan mereview tentang All New Gran Turismo versi 2 Super High Deck. Ya, inilah muka depan dari All New Gran Turismo 2 dengan sasis Hino RN 285. Mukanya nggak pakai lampu kekinian ya, mukanya pakai lampu yang cukup kita kenal. Ini adalah lampu dari New Trafego dan fog lampnya juga bukan fog lamp yang biasa. Jadi ini fog lampnya sebenarnya kotak ya, cuman ini dibentuk bundar. Ini ada DRL-nya. Dan oh ya, jangan lupa ini logonya Hino, bukan Mercy ya. Ini Hino ya. Terus untuk bagian atasnya itu ada kaca splitnya untuk di driver dan penumpang. Bisa dilihat ada logo Morodadi juga, ada logo cepat juga karena ini EKA ya. Dan spionnya sih spion tanduk ya. Jadi orang bilang itu spion tanduk agak menjulang ke depan gitu. Dan dari refleksinya sih bagus. Banyak permainan yang ditonjolkan oleh Morodadi di sini. Seperti pilar samping juga. Nanti kita akan bahas pilar sampingnya. Tapi overall dari depan ini ngingetin saya pribadi ke Neoplan Cityliner. Iya nggak sih? Ya itu menurut teman-teman aja sih. Tergantung teman-teman aja. Tapi menurut saya ini keren, nggak biasa, nggak seperti Adiputro yang mengeluarkan versi SHD-nya atau Super High Deck. Ini kelihatan kesan dia punya karakter sendiri. Kali ini kita ada di bagian sebelah kanan dari bodi terbaru keluaran Morodadi, yaitu All New Gran Turismo 2 SHD sih. Dan ya, nggak ada yang berubah dari sebelah kanan ini kecuali, kecuali pilar di atas nih. Pilar B ya ini namanya. Ini ada perubahan sedikit di atas. Dia lebih mengecil dari luar, tapi yang perlu diapresiasi dari ini adalah blind spot dari driver jadi berkurang, dan rasanya akan lebih nyaman juga viewing angle-nya untuk penumpang yang menaiki bodi ini. Lantas, oh ya, lampunya dia tidak pakai lampu yang kekinian katanya. Jadi lampu yang itu yang agak-agak nyodol keluar itu enggak, dia pakai lampu yang biasa, tapi ini juga tidak menghilangkan fungsinya sebagai position lamp. Itulah pokoknya lampu sen kanan lah ini. Dan peleknya juga biasa juga. Ini kelihatan tinggi. Saya adalah orang yang tingginya 172 cm dan dibayangkan di sini tingginya berapa ya. Ada iklan. Ini juga cukup tinggi. Jadi saya yang tinggi segini itu hanya di bagian bodinya ini saja, penumpangnya ini. Jadi ya lumayan tinggi sih. Tapi ketika bis ini disandingkan dengan bodi yang lain, terlihat tidak terlalu kelihatan beda tingginya. Padahal kelihatannya gagah ya, garang tinggi. Oke, kita lanjut ke belakang. Bagasi masih sama, handle-nya juga masih sama, dan pilar-pilarnya juga masih sama, nggak ada perbedaan. Nah, ini yang menurut sebagian orang suka nggak suka sih ya, selera ya. Tapi kalau saya sih melihatnya mungkin dari tim Morodadi Prima ada pertimbangan sendiri, kenapa kok bentuknya kayak gitu. Yuk lihat yuk. Ini yang saya maksud suka nggak suka. Kenapa suka nggak suka? Karena bentuk kacanya ini yang agak menekuk gitu. Nah, tergantung itu orang seleranya suka atau nggak suka. Tapi kalau menurut saya mungkin dari tim desainernya Morodadi Prima ada pertimbangan sendiri kenapa bentuknya harus menekuk seperti itu. Ya kayak karoseri sebelah ya, sebelahnya maksudnya itu. Dari bagian belakang semuanya sama dan kelihatan tetap elegan seperti khasnya Morodadi Prima. Di bagian belakangnya, kalau kita terbiasa lihat All New GT dari Morodadi Prima, kita nggak akan susah untuk mencerna desainnya ya. Tetap simple,
tetap dengan stop lamp yang kekinian. Ini manis, ini manis nih. Jadi biasanya kan kalau yang udah stop lamp yang di bumper ini dia kelihatan gede banget. Tapi kalau di sini dibikin kecil seperti ini, jadi keren. Dan kisi-kisi udaranya juga kayak bis kekinian juga di atas. Lalu kan di sini di kap ini sekarang agak ke atas. Oh ya, ada yang berubah sedikit. Kalau biasanya kita nemuin di punya PO EK juga yang Gran Turismo sebelumnya, versi sebelumnya ini yang lain juga ke Cilacap dan Purwokerto, kita akan nemukan stop lamp itu ada di pilar kanan kiri. Di pilar kanan kiri sekarang nggak ada, dan sekarang dipindahkan ke tengah di spoiler di tengah belakang. Ya, ini mungkin improvement kecil-kecilan, tapi mungkin ini juga pembenahan dari Moro Dedi Prima atau inovasi dari Moro Dedi Prima. Selebihnya masih sama. Dan oh ya, ini mesinnya menggunakan Hino RN285, sasis Hino RN285, air suspensi. Jadi mentul-mentul gitu ya. Dan mungkin ini baru pertama kalinya Eka pakai suspensi udara. Belakang udah, kita akan samping kiri. Lalu nanti kita akan bahas interiornya. Kita sekarang ada di bagian samping kiri dari All New Gran Turismo 2 SHD. Ya sama sih, dari sebelah kanannya nggak ada jauh perbedaan, dari seperti sebelumnya juga sama. Hanya tadi yang seperti saya bilang, kaca belakangnya agak berbeda, pilar di depannya itu berbeda. Tapi ini, saya ada pertanyaan bahwa apakah blind spotnya atau view-nya dan ini pilar ini yang di atas seperti mungkin versi di Putronya Setra HD2 yang kelihatan patah itu, apakah sama, hanya tempelan, atau memang dia ada struktur bodinya? Karena sebelah kiri sama, langsung aja kita masuk ke interiornya. Setelah kita review tadi dari depan, samping kanan, dan samping kiri, juga belakang, nggak abdul rasanya kalau kita nggak masuk ke dalam. Karena seperti tadi yang sudah saya bilang, ini kelihatannya bukan pilar tempelan. Ini adalah pilar yang memang benar-benar ada struktur rangkanya. Nah, saya tadi juga bilang bahwa blind spotnya ini minimal. Apakah benar? Nggak abdul rasanya kalau kita nggak masuk. Masuk yuk. Antep pintunya, bener, antep. Oke, ada tangga. Keren. Sampai di sini impresinya adalah ya, Moro Dedi sukses menimbulkan impresi bahwa ini adalah bis tinggi. Dan saya sudah naik tangganya, ini tangga yang nggak biasa karena bis-bis sekarang kebanyakan dia nggak pakai plat seperti ini. Kebanyakan dia pakai plat-plat yang malah bukan plat ya, jadi kayak trim gitu aja, kelihatan warnanya. Dan ini enak untuk diinjak, dan saya adalah manusia yang berpostur, orang yang berpostur 172 cm. Lihat pintunya segini, jadi dengan kepala saya masih ada sekitar ya 35 cm lah ya, seginilah ya. Tapi ketika masuk ke sini saya berpikir bahwa apakah orang yang tingginya di atas saya akan mentok? Saya pikir enggak. Karena saya coba lagi keluar, ketika masuk, jadi badan kita tuh nggak akan sampai nggak akan sampai lurus banget gini. Nanti ketika masuk badan kita posisinya akan masih menunduk. Jadi mungkin dengan orang yang tingginya lebih dari saya tidak terlalu masalah masuk ke bus ini. Kita lanjut ke dalam. Inilah kokpit dari RN285 Moro Dedi Prima All New Gran Turismo HD. Oh, duanya lupa. Ada duanya. Dan ya, khasnya Moro Dedi memang dashboardnya ada wooden panelnya, dan di sebelah kanan ini pintunya, karena memang ini nggak ada pintu driver ya, jadi menyatu antara bodinya. Dan seperti yang tadi saya bilang, bener, itu bukan tempelan. Nih ya, ini bukan tempelan bro, bener. Jadi nggak nempel kayak mantan gitu. Oh, nggak baper ya, pakailah.
Ini masuk pilar, dan saya coba buat duduk di sini, duduk di kokpitnya. Tapi saya nggak akan merubah posisi tempat duduknya di kokpitnya. Bentar ya. Ini. Tuh. Ya. Saya udah dari kokpitnya dengan, ya maaf ya, agak susah, badan saya agak lebar. Ini kokpit yang nyaman, dan khasnya RN memang speedometernya berbeda dan setirnya juga berbeda. Pandangannya bagus, keren. Jadi kalau dari luar mungkin akan kelihatan, wah pandangannya nanti ini nih driver ketutupan, drivernya nggak nyaman gitu. Seperti saya tadi bilang, saya orang dengan tinggi 172 cm. Saya memandang ke depan luas, memandang ke samping juga enak. Dan tadi saya bilang, apakah blind spotnya akan baik atau malah buruk? Saya bilang ini blind spot yang minimal. Karena saya ketika melihat ke samping kanan sini, itu masih bisa melihat sisi samping dari bis. Jadi ketika bis akan parkir atau bermanuver, driver akan mudah melihat dari sisi kanan dan kiri bis ini. Lalu yang kedua adalah penempatan spionnya. Penempatan spion ini tidak seperti karoseri Adi Putro ya, dia agak tinggi gitu. Dan ini nyaman, jadi driver pun tidak perlu masang masang spion tambahan ya. Biasanya ada spion tambahan kecil di sini. Itu kita cukup dengan ini aja kelihatan gitu loh. Jadi lirik gini ke belakang udah kelihatan, keren. Tapi mungkin ini efek dari kaca depan yang agak turun ya. Jadi ketika tadi lewat dan bersampingan dengan bis-bis yang lain, tidak terlalu kelihatan tinggi. Tapi inilah suksesnya Maruda di Prima, dia berhasil memperlihatkan kesan tinggi di bis ini. Padahal jika kita masuk, kita feel-nya adalah feel seperti naik bis high deck gitu loh. Dan ini impresi sangat bagus dari Marudadi. Cuman mungkin kalau menurut saya pribadi ya, selera saya, ketika ini diganti dengan soft touch, nggak plastik keras gini, akan lebih menambah kesan mewah dari bis ini. TV-nya juga sudah besar dan tidak ada resiko mungkin kepalanya kesenggol TV-TV yang gede-gede gini. Dan ini pilarnya gede-gede ya, ini pilarnya gede, mantep lah, mantep. Itu saya orangnya mempunyai berat badan 90-an kilo, dan naik di sini tuh enak, jadi nggak kayak ketukuk-ketukuk banget. Posisi kemudinya juga enak, perpandangan kanan kiri juga luas. Nah dari sini, oh ya, ada satu detail yang ketika saya share fotonya bis ini secara interior, mungkin ini nih yang membuat ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Kenapa ada yang suka, kadang enggak? Biasanya ini ditutup oleh plat, jadi nggak kelihatan rangkanya banget kayak gini, ditutup agak tutup plat gitu. Tapi Marudadi atau ya saya tidak tahu ini apakah memang dari request dari pemilik PO, tapi bagi saya ini tidak merubah estetika, hanya memang tergantung selera dari teman-teman semua apakah ini masih nyaman atau tidak. Tapi kalau saya pribadi tidak merubah kenyamanan, tetap enak dilihat, tetap ada fungsinya, bagus. Depan udah. Sekarang saya akan coba duduk di kursi dan TV dari interior di Gran Turismo 2 ini. Setelah tadi dari cockpit driver dan co-driver di depan, sekarang saya ada di kabin all new Gran Turismo 2 SHD milik PWEK dengan sasis Hino RN 285. Ya, seperti saya bilang, impresi menggunakan bis ini tidak seperti naik bis high deck yang tinggi gimana banget, enggak. Tetap kerasanya ini bis yang proporsional, tidak terlalu kelihatan jangkung ya. Dan di sini
laci-lacinya itu juga fungsionalitas juga. Jadi ketika teman-teman nanti taruh barang di sini tidak akan terlalu kesusahan ya. Dan pesan saya adalah ketika teman-teman berpergian, ketika teman-teman membawa barang, kalau bisa barangnya taruh di bagasi atas atau di bagasi bawah. Oke, sekarang saya akan coba duduk di kursinya. Ini kursi bikinan Aldila. Ada seatbeltnya, ya, ada seatbelt, tapi nggak ada pramugarinya ya, karena ini bukan pesawat. Ya, saya naikin dulu. Aduh, kok susah nih? Oh, ditarik dulu. Maaf ya, besok. Saya coba posisi nyaman. Nyaman. Duduknya nyaman. Jadi bisa menopang punggung saya dengan berat saya yang seperti ini, dengan badan saya seperti ini, dengan tinggi saya, bisa menopang semua dengan nyaman. Dan ketika saya melihat ke depan, memang ada sedikit hambatan penglihatan ke depan, yaitu di pilar depannya ini, di pilar pembatas kaca pertama dan kaca kedua. Nggak mengganggu sih ketika Anda atau teman-teman, Anda formal banget ya. Ketika teman-teman semua nanti naik bis ini dan ingin merasakan sensasinya, sensasi dari skill drivernya, sensasi dari sasisnya, sensasi dari bodinya, itu menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh. Ketika kita menikmatinya pun hanya duduk, tidur, ngawos gitu, nggak akan masalah. Dan view-nya ke kanan juga enak. Jadi kita di sini bisa lihat, di sini bisa lihat. Ke depan itu kita view-nya juga keren gitu, nggak terlalu sempit gitu rasanya, lega gitulah. Ekspektasi saya terhadap bis ini dari luar pun sama, kerasa luas, kerasa lega, itu ya keren lah. So far so good untuk ini. Baru jadi kokpit udah, seat udah, dan impresi interior juga udah. Sekarang kita akan ke belakang untuk lihat. Kanan di sini ada toiletnya, Eka ada toiletnya bro. Setelah tadi nyobain kokpit, duduk di seatnya dan lihat reviewnya di depan sebagai penumpang paling depan. Sekarang saya ada di kabin di tengah di sini, dan ya khasnya Morodadi, tetap kelihatan simple, elegannya kelihatan, dan nggak terlalu banyak apa ya aksen-aksen gitu, tetap kelihatan simple. Tetap ada wooden panel di sini, kursi juga nyaman, dan bagasi itu tetap nyaman walaupun di sini ada berapa speaker, 1, 2, 3, 6 speaker. Iya 6 bener 6 speaker. Dan di depan tadi ada TV yang besar banget. Di tengah juga ada TV. Ini ada TV. Ini TV. Dan ini seatnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ini 18. 40-an kelihatannya. Iya, 40. Seperti yang tadi saya bilang, di sini pakai toilet. Di belakang ada toiletnya tuh. Nanti kita juga akan coba, karena dengan badan yang segumpal saya, itu masuk ke toiletnya rasanya nyaman nggak ya? Kan nggak enak juga kalau pas kencing itu badannya kegencet, kan nggak enak ya. Ya. Oke, kita jalan aja ke belakang. Oh ya, kali ini saya reviewnya ada di Terminal Giwangan Yogyakarta, dan ini teman-teman ECFC juga lagi rotes bareng sama manajemen POEK. Jadi saya terima kasih banget udah diberikan kesempatan untuk review ini di tengah-tengah rotes ini. Belakang yuk. Aduh. Ini blower. Oh ini blower AC-nya nih. Colokan untuk ngecas di bis ini juga cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi nggak? Ada 4. Satu jack itu ada 2 colokan, jadi total ada 8. Cukup lah untuk mengakomodir semuanya ya. Nah, ini baris terakhir, di sebelah kanan ada pintu darurat, emergency door, tapi jangan keluar untuk lari dari kenyataan ya. Baper lagi. Udahlah. Ini si terakhirnya. Dan bener itu
pilar tadi yang di belakang, ketika tadi saya review di sisi kanan dan kirinya memang kelihatan nekuk gini ya. Tapi nggak mengganggu visibilitas dari penumpang, tetap nyaman. Oke, nah ini nih toiletnya kita buka. Lebih keren daripada yang di rumah dan di kosan. Aduh, ya. Ini toiletnya. Saya masuk. Saya nggak kencing, masuk aja. Nah, ini pintunya. Oh, pintunya mantep ya, berat. Saya tadi sudah bilang bahwa apakah toilet ini nyaman apa tidak. Saya bilang nyaman, karena saya mau gerak-gerak kemanapun, mau masuk keluar masuk dengan gaya yang kayak gimana juga tetap enak, nggak mengganggu gitu. Karena biasanya sih toilet kan ada yang kekecilan, ada yang pintunya kecil ternyata ruangannya gede gitu. Tapi ini nyaman kok, masih nyaman. Dan ini ada lampunya. Oh, ini saklarnya. Ya, terus ini ada keran kecil. Tuh, ada shower juga. Terus ada kloset di sini. Tetaplah kebahagiaan Anda jika menggunakan ini semua. Anda lagi, apa-apalah. Ya, ini toiletnya. Oh iya, ketika menggunakan toilet ini, pesan saya, gunakan pada saat bis melaju. Jangan gunakan pada saat bis berhenti, ngetem, atau lagi istirahat makan. Lebih baik, lebih bijaksana, teman-teman, kita akan menggunakan ini pada saat bis ini berjalan. Ya, ini dari ada handle di sini, ada pintu, dan di belakang juga ada kandang macan. Kita coba kandang macannya. Aduh. Ya, ketika saya nanti akan coba di kandang macan, kelihatannya karena badan saya yang besar seperti ini, nyantol itu. Ya, memang ini tempat istirahat untuk driver dan co-driver yang tidak terlalu luas ya, karena memang ini digunakan untuk rehat sejenak driver pada saat tunggu antrian untuk ngetem dan sebagainya. Jadi saya bilang ini cukup lah untuk istirahat sebentar, nyelonjorin kaki gitu cukup. Iya, iya. Saya lupa tadi ada, ini belum review lower AC-nya. Tuh, ini mana nyalain? Oh, itu dimatiin. Ya, ini lower AC-nya. Itu. Lower AC-nya model kekinian juga. Ini nanti kelihatannya nyala. Oh iya, iya. Ini nyala nanti. LED-nya nyala, ini juga nyala. Itu, dan ya. Inilah bodi Moro Dedi Prima All New Gran Turismo 2 sasis Hyundai RN 255 milik BWK. Kapan nanti dia ngelandnya? Tunggu aja info-infonya, dan mungkin buat teman-teman yang penasaran kapan infonya akan keluar, bisa gabung aja di Facebook Eka Cepat Fans Club. Di sana gabung, nambah seduluran lah ya, hitung-hitung. Dan sekarang kesimpulannya adalah Moro Dedi Prima saya lihat berhasil menimbulkan kesan mewah dan bodi kekinian dari bodi kekinian tanpa menghilangkan kesan mewah elegannya, tetap ada. Dan selayaknya bodi Moro Dedi, dari teman-teman yang sudah mencoba ini dari semalam, merasakan bodinya nyaman, tidak ada limbung, dan tidak ada kesan tinggi banget gitu. Karena saya memang di sini, memang ini konsepnya SHD, tapi saya nggak merasa tinggi, jadi tetap impresinya seperti naik bis biasa, bis seperti biasa. Tidak, kalau saya naik Adi Putro yang Jetbus SHD itu, saya merasa bahwa saya di atas dari semua gitu. Tapi ketika naik ini natural aja rasanya, tetap seperti naik bis biasa. Tapi tadi ketika bis ini datang, memang tingginya tidak terlalu tinggi banget gitu ya. Cuman kesannya yang ditimbulkan dari bodi ini adalah tinggi, mewah, elegan. Jadi itu kesimpulannya. Tapi itu kembali ke selera teman-teman sendiri, suka atau nggak suka dengan bodi ini. Terus wah reviewnya kayak gini-gini, ya monggo, itu pendapat teman-teman.
Dan ini adalah review sepenglihatan saya di sini. Jadi gitu aja. Jangan lupa keep safety hunting kalau lihat di sini di jalan. Jangan ngemis ngedim, jangan ngemis telolet, ya jangan ngemis-ngemis lah pokoknya. Dan nanti kalau mau follow untuk ECFC atau Eka Cepat Fans Club juga bisa, monggo. Atau bisa follow dari grup yang saya bikin juga, karena saya akun grup Murah dari Prima Lovers. Nanti saya ini akan upload juga di sana. Jadi monggo kalau mau follow ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kelebihannya. Saya tetap akan update terus info-info tentang seputar perbisan dan sebagainya. Ya, saya butuh saran dari teman-teman semua. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kali ini saya bersama dengan salah satu supir yang lagi hits kita, Kak Panji. Beliau yang bawa dari Surabaya sampai Jogja, dan sekarang kita ada lagi di Prambanan. Nah, Cak, saya mau tanya nih, Cak. Menurut Cak Panji sendiri, gimana nih bawa bodi baru, mesin baru, pasti enak banget. Lainnya di mana, Cak? Lainnya? Ya, tenang gitu ya, senang ya. Mongblok nyilat dan tidak kayak RK kita agak pokoknya nggak kayak RN tahu saya limbung nggak? Enggak ya, enggak. Jadi monomer enak banget ya? Berarti menurut Cak Panji ini biasanya nyaman, terus rekomendasi sekali ini ya, bisa ya? Menurut Cak Panji. Dan nanti tunggu ini jalannya kira-kira kapan? Belum tahu. Rahasia. Ini rahasia, nanti di rumahnya aja loh. Jalan-jalan menikmati RN juga kalau kita toilet ya bisa menyarankan terjadi Surabaya. Jadi kalau mau tahu infonya, dokumentasi Facebooknya ECFC, nanti biar kita tahu nanti di sana ada infonya kapan jalannya. Oke, itu aja. Makasih sama waktunya ya. Kesan pertama menggunakan SHD dari Murah dari Prima ini, goyangannya sangat mantap. Jadi nggak terlalu limbung banget, sangat stabil baik di trek yang berliku maupun di trek lurus. Dan untuk toilet saya rasa cukup besar untuk salah satu toilet SHD dan juga yang ada di sebelah kanan, karena memang biasanya toilet yang sebelah kiri itu biasanya sempit, dan ini mengubah citra toilet. Bagaimana toilet itu memang masih besar dan untuk biar leluasa. Suspensi udara. Jadi dengan suspensi udara ini bus berjalan dengan sangat nyaman, walaupun bodinya tinggi tapi tidak limbung ya. Malah ini menggunakan suspensi asli dari Hino. Jadi ya tetap nyaman.